Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diatur menjadi Nabi Muhammad SAW dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Untuk ketua kelas saya mohon untuk memimpin berdoa bersama. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengawali kegiatan pada siang hari dengan doa, Allah memberikan kelancaran dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya absen dulu. Hari ini masuk semua ya? Atau ada yang tidak masuk? Atau ada yang tidak masuk? Kelas 11 TKJ Aldo Lestiawan ada. Catur Agustiano ada. Catur Giri ada. Devi Sabrina ada. Terus Rosmiati ada. Dini Sri Rahayu Gale ada. Terus Jennifer ada. Yang terakhir ada Putri Mayasari ada. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Oke, terus selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam materi ya, marilah kita persiapkan dulu fisik kita dan juga psikis kita agar nanti dapat menerima semua ilmu yang akan disampaikan dengan baik. Oke. Nanti hidupkan Bapak ya. Hidupkan saya. Ini melatih keseimbangan otak kita. Oke. Hidupkan seperti ini. Tangan kiri. Oke. Dua jari diacungkan. Terus yang tangan kanan membentuk seperti pistol. Ya, sudah? Sekarang mari kita balik. Nah, kita balik. Bisa enggak? Coba yang tinggi ya. Kita balik lagi. Ya. Kita balik lagi. Balik lagi. Semakin cepat. Semakin cepat. Semakin cepat kalian bisa, maka otak kalian seimbang. Nah, itu bisa untuk latihan kalian di rumah ya, agar otak kalian seimbang. Kalau sudah seimbang nanti akan jadi orang yang cerdas. Amin. Potong. Kita membahas materi kita pertemuan kali ini ya, mengenai sholat jenazah. Mari kita ulas dulu, kita ingat-ingat dulu materi kita yang kemarin ya, mengenai dalil-dalil tentang penyelenggaraan jenazah dan juga tata cara penyelenggaraan jenazah. Sekarang saya tanya dulu kepada Rosmiati. Oke. Yang mencakup penyelenggaraan jenazah itu apa saja? Ada berapa saja? Apa saja? Ada memandikan, lalu mengkafani, terus menyolatkan, terus menguburkan. Betul sekali. Terus coba ke Mayasari, masih ingat mau udah lupa? Penyelenggaraan jenazah apa saja? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, terus memakamkan. Betul sekali. Sekarang coba yang pojok belakang, balik. Ayo, apa saja? Penyelenggaraan jenazah? Menyolatkan. Yo, betul. Mengkafani. Terus memandikan, memakamkan. Itu kok balik. Ayo, ngono cuman
masa di kafani dulu baru dimandikan balik itu. Ulangi lagi suka yuk. Mandikan, mengkafani, menyolatkan dan memakan. Betul sekali. Oke. Alhamdulillah masih ingat, itu ingatan yang jeling ya. Oke, itu selanjutnya hukumnya dari pengurusan jenazah ini apa? Fardu kifayah. Yang tahu angkat tangan. Galih. Apa hukumnya? Galih. Fardu kifayah. Fardu kifayah ini yang bagaimana? Yaitu kewajiban yang dibebankan pada seluruh umat atau kewajiban kolektif, dan kewajiban tersebut akan beberapa bulan sudah ada yang mengerjakan. Betul sekali. Yang lain yang bisa jawab siapa? Sama. Setelah kita mengingat kembali materi kita yang kemarin mengenai apa namanya hukum penyelenggaraan jenazah dan juga dalil-dalilnya, mari kita lihat dulu tujuan ya. Tujuan dari apa yang kita kerjakan, yakni tujuan dari penyelenggaraan jenazah ini. Apa yang dapat kita ambil, makna apa yang dapat kita ambil. Jadi yakni yang pertama yaitu kita akan memperoleh pahala yang besar. Nah, juga menunjukkan rasa solidaritas kita yang tinggi di antara sesama manusia. Selanjutnya ini membantu meringankan beban keluarga jenazah, dan yang terakhir yakni kita dengan mengikuti penyelenggaraan jenazah dapat mengingat yang namanya kematian. Karena kita semua ini bakal meninggal dunia. Itu ketika kita mengingat, kita akan memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berharap pada pertemuan kita kali ini kalian dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh mengenai praktek sholat jenazah. Harapan saya kalian akan dapat mengikuti dengan baik sehingga dapat melaksanakan praktek sholat jenazah dengan baik pula. Dan dengan harapan nanti kalian akan bisa melaksanakan sholat jenazah itu dengan sempurna. Jadi kalau nanti di sekitar rumah, di masyarakat itu ada yang meninggal, kalian dapat ikut melaksanakan sholat jenazah. Nah, mari kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kalian capai tentunya. Yakni yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Nanti ada memandikan, ada mengkafani, ada menyolatkan dan juga memakamkan. Namun yang kita tekankan pada pertemuan kali ini yaitu tentang menyolatkan jenazah. Yang kedua yakni kalian dapat menjelaskan tata cara bertakziah ya, sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya kalian juga dapat menjelaskan tata cara berziarah sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya kalian juga dapat mempraktikkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang akan kita praktikkan hari ini. Terus selanjutnya kalian juga dapat menyimpulkan, selain dapat mempraktikkan, kalian juga dapat menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah ini. Yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir yakni kalian dapat menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat dari tata cara penyelenggaraan jenazah ini. Itu beberapa hal yang harus kalian capai di dalam pembelajaran ini. Itu kita ikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Gimana kira-kira, apakah sudah ada gambaran kalian mengenai pembelajaran kita hari ini? Sedikit ada gambaran? Yang lain? Ada gambaran? Alhamdulillah. Berarti orang kita sedikit sudah ada gambaran luar biasa. Ya, nanti kita akan melaksanakan praktek sholat jenazah. Nah, untuk itu saya mohon ini nanti untuk dibagi kelompok menjadi 3 kelompok, 1, 2, dan 3. Oke. Sebelum kita masuk ke materi praktek, ya, ini saya akan menyampaikan dulu mengenai kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dan juga indikator dari pembelajaran ini. Untuk KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2
yakni menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan sebagainya. Untuk KI 3 yakni memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan lain sebagainya. Ini saya baca singkat saja karena kita nanti akan segera melaksanakan praktek sholat jenazah. Untuk selanjutnya KI 3-nya yakni KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret. Lihat ya, dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan lain sebagainya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.7 yakni menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Adapun indikatornya yakni mengenai menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Ada juga menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Lalu menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Lalu mempraktekkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir yakni menyimpulkan hikmah dan manfaat dari penyelenggaraan jenazah. Kita mengetahui ya KI, KD, dan juga indikator yang harus kita capai. Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Berhubung ini ada 20 anak, akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi per kelompok ada 5 anak. Oke. Untuk kelompok pertama ada Rusmiati dan teman di belakangnya, ya, ambil 5 teman. Untuk kelompok 2 ada Mayasari, silakan mencari teman di belakangnya. Untuk kelompok selanjutnya ya, ini ada Galih, ya, Galih, silakan mencari teman sendiri, jumlah 5 orang. Nanti kita akan mendiskusikan mengenai penyelenggaraan jenazah ini. Namun sebelum mendiskusikan, kita nanti akan tampilkan slide dulu, ya, PowerPoint mengenai penyelenggaraan jenazah yang akan saya sampaikan nanti. Untuk itu kalian persiapkan buku catatan dan juga PowerPoint untuk mencatat poin-poin pentingnya. Ya, poin-poin pentingnya nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok. Kalau ada yang belum paham nanti kalian persiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada saya. Oke? Siap? Oke. Nah, kelompok sudah dibagi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ini materi mengenai sholat jenazah. Ya, persiapkan buku catatan dan juga ballpoint untuk mencatat poin-poin pentingnya. Kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yakni mengenai sholat jenazah. Ini yang saya buat tadi malam. Sekarang kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita mengenai sholat jenazah ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian, hukum, syarat, dan rukun dari sholat jenazah. Itu yang harus kalian pahami nanti. Untuk selanjutnya, kalian juga dapat mempraktikkan sholat jenazah. Ya. Jadi setelah pembelajaran kali ini selesai, ya, kalian dapat melaksanakan sholat jenazah. Untuk selanjutnya, pengertian dulu, yakni pengertian dari sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan apabila seorang muslimin atau muslimat meninggal dunia. Kalau agama lain gimana? Ada nggak sholat jenazah? Tidak ada. Adanya ritual lain, bukan sholat jenazah. Lalu sholat jenazah itu dilakukan hanya 1 rakaat. Ya, 1
1 rakaat saja tanpa rukuk dan tanpa sujud. Selanjutnya mengenai hukum dari sholat jenazah. Nah, seperti yang saya tanya tadi, masih ingat toh? Hukumnya adalah apa? Fardu-kifayah, yakni apabila sebagian orang sudah melaksanakan pada suatu lingkungan, maka hukum dari wajib tersebut sudah gugur untuk yang lain, ya. Tuh. Insya Allah kalian sudah paham dengan masalahnya. Selanjutnya yakni mengenai dalil dari keutamaan sholat jenazah. Ya di sini saja. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya tentang keutamaan dari sholat jenazah. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ikut mensolatkannya, maka dia mendapatkan 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikannya hingga ikut mengantar ke kubur, maka mendapatkan 2 qirot. Lalu ditanyakan, apakah yang dimaksudkan dengan 2 qirot itu? Lalu beliau Rasul menjawab, yaitu seperti 2 gunung yang besar. Jadi pahala dari pengurusan jenazah ini besar sekali. Ini ada sampai disebutkan 2 qirot, yaitu seperti 2 gunung yang sangat besar. Selanjutnya mengenai syarat-syarat, ya, syarat-syarat dari sholat jenazah ini, yaitu suci dari badan, pakaian dan tempat. Ya. Jadi uang misalnya ibaratkan alasan, ya orang langsung ke sholat, ya harus mandi dulu, ganti pakaian yang bersih dulu. Terus tempatnya juga harus bersih, tidak boleh tempatnya kotor. Selanjutnya mayit sudah dimandikan dan dikafani. Jadi dimandikan dulu, dikafani, baru disolatkan. Selanjutnya jenazah diletakkan di depan orang yang sholat. Gak boleh diletakkan di samping, gak boleh. Apa paling buri gak boleh. Jadi harus di depan, ya, di depan orang yang sholat. Selanjutnya mengenai rukun dari sholat jenazah. Yang pertama ada niat. Sudah hafal niatnya? Hafal ya? Ya nanti saya tes nanti. Terus berdiri bila mampu. Jadi kalau nggak mampu ya duduk nggak apa-apa. Ya, kalau nggak mampu, tapi kalau mampu ya berdiri. Rukun selanjutnya yakni 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan. Yang keempat yakni membaca Al-Fatihah secara sir atau secara pelan. Setelah takbir pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwa menurut sunnah bahwa dalam sholat jenazah hendaknya membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah dengan pelan-pelan dalam takbir yang pertama. Selanjutnya yakni membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Ini sholawatnya boleh yang pendek, boleh juga yang panjang. Terus yang terakhir, rukun yang terakhir yakni mendoakan mayat setelah takbir yang ketiga. Nanti akan kita pelajari semua. Sekarang kita lihat ya tata cara dari sholat jenazah. Yang pertama, imam berdiri ke arah kepala apabila jenazahnya laki-laki. Ingat-ingat, apabila jenazahnya laki-laki, maka posisi berdirinya imam itu sejajar dengan kepala mayat. Selanjutnya, apabila jenazahnya perempuan, posisi berdiri imam itu berada di arah perut, sejajar dengan perut. Perbedaannya di situ. Yang selanjutnya yakni makmum sekurang-kurangnya ada 3 shaf, 3 baris. Ya. Sekurang-kurangnya itu masing-masing shaf lebih baik terdiri dari 5 atau 7 orang, itu minimal. Ya. Yang ketiga yakni berniat, moco niat. Sudah hafal ya? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ini. Nah, untuk niat untuk jenazah laki-laki. Coba kita baca bersama niat untuk sholat jenazah laki-laki.
Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Coba kalian ulangi sendiri yuk. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin Fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Oke, itu untuk yang laki-laki. Sekarang untuk niat jenazah perempuan, niat sholat jenazah perempuan. Coba kita baca bersama. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Oke. Selanjutnya kita laksanakan takbir pertama ya. Setelah niat lalu takbir pertama, yakni takbiratul ihram. Setelah takbir dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah tanpa disertai dengan doa iftitah. Jadi orang yang sing kabiro walhamdulillah itu enggak pakai ya, langsung Al-Fatihah. Ataupun surat pendek. Nah, jadi sholat mayat tidak menggunakan surat pendek ya, pada umumnya. Ini berdasarkan pendapat banyak ulama bahwa dalam sholat jenazah tidak diwajibkan membaca doa iftitah. Jadi orang mau kabirau kalau sholat mayat itu. Nah, setelah takbir kedua, ini takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menggunakan yang panjang ini ataupun yang pendek, nggak apa-apa. Ya, coba gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terus sekali dihafal. Alhamdulillah. Ini, kalaupun bisa membaca yang panjang, hafal yang panjang ini juga lebih baik. Oke. Selanjutnya, setelah kita takbir ketiga, bacaan doanya gimana untuk jenazah laki-laki? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ulangi lagi yuk. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, alhamdulillah hafal. Sip. Itu setelah takbir ketiga. Selanjutnya yakni takbir keempat atau takbir yang terakhir ini ya. Doanya gimana? Allahumma tahrimna Ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Alhamdulillah. Setelah takbir keempat kita apa? Lanjut dengan salam. Adapun tata caranya salam gimana? Sudah tahu? Bagi yang lupa saya ingatkan ya. Untuk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita noleh ke kanan dengan menurunkan tangan kanan. Yang satu masih di dada. Lanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita turunkan ke kiri. Gitu ya. Oke, setelah kita mempelajari mengenai pelaksanaan sholat jenazah, ada yang ingin ditanyakan siapa yang penting? Ya, silakan terus. Bertanya, apakah seorang perempuan boleh menyolatkan jenazah, Pak? Apakah seorang perempuan boleh menyolatkan jenazah? Jawabnya boleh, ya. Boleh. Jadi, tapi tetap lelaki tetap menjadi imam, perempuan menjadi makmum. Namun yang lebih baik lagi antara keduanya itu tidak dijadikan satu. Yang lebih baik ya. Jadi lelaki membuat shaf sendiri. Terus untuk yang perempuan itu membuat jamaah sendiri. Jadi lanang dhewe, wedok dhewe itu yang lebih bagus. Akan tetapi jika digabung jadi satu, laki dan perempuan juga tidak masalah. Seperti itu. Tanya lagi siapa? Silakan, ayo, Maya. Ada berapa rakaat Pak sholat jenazah itu? Oh ini tadi apa nggak perhatikan slide? Kan ada tadi. Lupa Ya, Pak. lupa. Ya, saya ingatkan ya. Jadi untuk sholat jenazah ini ada 1 rakaat tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya.
1 rakaat tanpa rukuk, tanpa sujud. Jadi nanti hanya takbiratul niat, lalu takbiratul ihram, ya, membaca apa? Al-Fatihah, terus takbir lagi, ya, membaca sholawat, terus takbir lagi, membaca doa yang ke-1, lalu takbir lagi, membaca doa yang kedua, setelah itu salam. Hanya itu, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, ya. Ingat-ingat, kok nolakin tembok nganggo sujud. Baiklah, setelah kalian melihat tata cara pelaksanaan jenazah yang sudah saya paparkan tadi, untuk itu saya minta per kelompok ini untuk mendiskusikan, ya, untuk mendiskusikan mengenai tata cara sholat jenazah sebelum kita nanti melaksanakan praktek sholat jenazah, ya. Kalian diskusikan apa saja rukun-rukunnya, terus bacaannya bagaimana, nanti kalian hafalkan. Silakan gabung dengan kelompok masing-masing untuk mendiskusikannya. Silakan. Yuk. Untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya setelah kalian pelajari materi mengenai sholat jenazah, sekarang waktunya kita praktekkan, ya. Apa yang sudah kalian pelajari, mari kita praktekkan. Silakan, ayo ke depan yuk. Untuk kelompok Sholli ala hadal mayyiti takbiratin arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. yang keras. Bismillah. Yang keras, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kegiatan diskusi sudah kalian laksanakan. Oke. Setelah kalian diskusikan, nanti saya mohon untuk dipaparkan ke depan mengenai hasil diskusi dengan kelompok kalian, yakni mengenai hikmah, ya, mengenai hikmah dari penyelenggaraan jenazah yang kita pelajari hari ini. Untuk kelompok pertama, saya persilakan untuk menyampaikan ke depan. Yang lain tolong diperhatikan dan caranya sendiri, ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati dari kelompok 1, ingin menyampaikan hikmah dari penyelenggaraan sholat jenazah. Oke, langsung saja. Untuk hikmah dari penyelenggaraan sholat jenazah yaitu 1. Mendapatkan pahala yang besar, 2. Menjaga kehormatan umat Islam, 3. Menjaga aib jenazah, 4. Senantiasa mengingatkan kematian, 5. Meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama manusia, 6. Mengingatkan manusia bahwa manusia diciptakan dari tanah. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Bertanya, Ya, silakan. pahala apa yang akan kita dapatkan dari mengurus jenazah? Oke, langsung saja untuk mendapatkan pahala yang besar tadi ini. Untuk yang menghadiri mendapatkan pahala 1 kirat, dan untuk yang menyaksikan hingga mengantarkan ke kubur itu mendapatkan 2 kirat. Ada yang Kita sudah selesai membahas
materi mengenai sholat jenazah, kita juga sudah melaksanakan diskusi, lalu kita juga sudah melaksanakan praktek sholat jenazah. Ya. Untuk selanjutnya, yakni kita akan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Ya. Beberapa pertanyaan yang saya tampilkan di slide itu silakan disalin di buku, lalu nanti kalian jawab ya soal isi tersebut. Ini silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai mengerjakan, silakan dikumpulkan. Pertemuan kita hari ini ya dalam membahas materi mengenai pengurusan jenazah. Pada materi sholat jenazah sudah selesai ya. Tadi kita sudah melaksanakan diskusi, melaksanakan praktek, dan semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Yakni apa? Dengan kita mempelajari pengurusan jenazah, maka kita ini akan menjadi apa? Menjadi pribadi yang lebih baik, dikarenakan kita akan mengingat yang namanya kematian. Dengan kita mengingat kematian, maka kita akan selalu berhati-hati di dalam segala perilaku. Untuk kali ini, sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan tugas ya, tugas PR kalian di rumah. Silakan dibuka pada LKS halaman 72 ya. 72 masih pada bab pengurusan jenazah, yakni mengenai hikmah ya, hikmah dari penyelenggaraan sholat jenazah. Selanjutnya saya apresiasi sekali untuk kelompok yang paling kompak dalam melaksanakan praktek tadi ya. Ada kelompok yang paling kompak, yakni kelompok pertama. Ini yang paling kompak, kita berikan aplaus yang kelompok pertama. Oke. Kelompok yang lain bisa mencontoh kelompok pertama, yaitu dalam melaksanakan segala sesuatu itu penuh dengan apa? Dengan apa? Dengan gotong royong, dengan jujur, juga disiplin. Ya. Dan saya kira untuk pertemuan kita pada siang hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari ini membawa manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri bersama pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.